Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan-Mu yang terus kami nyatakan hingga saat ini. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun saya hanya akan membaca ayat 7 dan juga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebersamaan, di dalam berjemaah atau berelasi dengan siapapun, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya perselisihan, konflik, pertengkaran, salah paham, dan lain sebagainya. Namun yang paling penting adalah sebagai orang-orang percaya kita diingatkan bagaimana cara kita mengatasi ketika ada konflik di antara setiap kita. Dalam bagian ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus supaya ketika ada permasalahan dan lain sebagainya di antara jemaat, baiklah kiranya mereka dapat menyelesaikannya secara bijaksana dengan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jangan mencari keadilan atau mencari pembelaan terhadap masalah yang dihadapi dengan cara ada jalur tuntutan hukum, ya. Mengapa demikian? Rasul Paulus mengingatkan itu membuktikan bahwa kita belum menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hal mengampuni. Bahkan ini menunjukkan ada kekalahan rohani kalau kita mengikuti cara-cara dunia di dalam mengatasi permasalahan. Nah, dalam hal ini kita diingatkan ya, bagaimana orang-orang akan melihat kekristenan itu sungguh benar dan baik jikalau dalam menyelesaikan masalah saja kita belum menerapkan nilai-nilai firman Tuhan di dalamnya. Ketika pun ada tuntutan hukum dalam menghadapi konflik, baiklah itu sebagai pilihan terakhir. Ya, ketika orang yang bersalah itu bersikeras, bersitenggang dan lain sebagainya. Tetapi kalau masih bisa dengan jalur damai, saling mengampuni, menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita melakukannya. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan di sini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Diingatkan kembali, biarlah hidup kita sungguh boleh mencerminkan akan diri kita yang sudah ditebus oleh kasih karunia Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kembali mengingatkan kita supaya kita diberikan hikmat di dalam menyelesaikan setiap perselisihan, konflik yang ada di dalam lingkungan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa
Keadilan kebenaran itu hanya kami dapat temukan di dalam Yesus Kristus saja. Dan biarlah ya Tuhan, dalam menghadapi setiap perselisihan, konflik yang ada kepada sesama kami lebih bijak lagi Tuhan. Kami boleh menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Belajar memahami, belajar mengampuni ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.